Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel Gagas Agasta. Malam ini kita kedatangan tamu dari Talaga, tepatnya di Kancana. Beliau ini teman saya sendiri, punya cerita mistis selama di gunung ya, Kang? Ya, selama di gunung. Di gunung apa tuh, Kang? Tepatnya di Gunung Ciremai. Oh, Gunung Ciremai. Oke, lanjut ke cerita intinya saja. Langsung ya. Awal mula saya ceritakan lebih rinci aja dari awal pemberangkatan sampai pulang. Tepatnya pada tanggal 1 bulan Maret tahun 2019. Oh, berarti udah tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Jadi awal tuh pemberangkatan sebenarnya nggak ada planning, nggak ada rencana. Jadi cuman ikut-ikutan teman. Toh itu juga baru pertama kali muncak. Nah, dia pas diajak teman itu hari Kamis, terus hari Jumat langsung berangkat. Langsung berangkat. Jadi memang nggak ada persiapan. Berarti prepare itu mendadak ya? Mendadak banget. Nah, akhirnya dengan alat seadanya dan ya maklum lah karena masih pelajar, dana juga masih minim. Akhirnya maksain langsung berangkat. Jadi pas hari Jumat kebetulan alat-alat barang-barang udah ada. Kebetulan yang pertama kali ngajak muncak tuh yang sering muncaknya. Yang sering, jadi dia udah punya Channel. bukan. Udah punya alat, udah punya pokoknya barang-barang semua buat yang muncak udah ada. Jadi nggak perlu lagi banyak sewa-sewa tuh, cuman di logistik sama buat simaksi doang. Tepatnya, saya berangkat itu 4 orang, termasuk saya. Jadi saya sama 3 orang teman, semua cowok. Yang 2 itu masih sekolah satu angkatan, cuman beda jurusan. Yang 1 emang dia udah senior, tapi umurnya belum terlalu tua, tapi dia udah sering tuh. Ya saya nggak bisa sebutin namanya, itu privasi. Pokoknya nanti ada landihan-landihan lah. Terus tepat pada jam 8 malam berangkat ke Kuningan. Dari sini ya? Dari sini. Jadi saya ambil jalur Palutungan. Jalur pendakian dari Palutungan itu termasuk jalur mendatar. Jadi kan ada 3 ya, yang dari Apuy, dari Palutungan, sama dari Linggarjati. Berarti kalau Palutungan itu termasuk dekat apa jauh? Di pertengahan. Oh, pertengahan. Nah, jadi ambilnya pertengahan kan. Dari Apuy kita berangkat dari ketinggian hampir 1000 meter, 1000 mdpl. Terus kalau di Palutungan dari 800. Tapi kalau dari Linggarjati, tepatnya di Linggasana, hampir dari bawah banget tuh. Dari bawah banget. Berarti capek ya kalau di bawah. Nah, terus treknya juga udahlah bisa kalau dari Linggarjati. Nah, kebetulan kan saya pemula ya, jadi ambilnya dari pertengahan aja. Berangkat ke sana, ya emang namanya juga acara tidak teragendakan ya, jadi mendadak. Akhirnya jam 8 malam baru berangkat. Jam 8 malam dari Cikijing bawa motor. Kebetulan itu nunggu hujan dulu, nunggu hujan reda. Jam 8 baru mangkat, terus nyampe Kuningan jam 9. Nah, karena sekarang sistemnya booking online, jadi kita udah booking dari hari kemarin. Terus ke sana kita cuma bawa uang 70.000 buat simaksi. Itu 50.000 buat pihak TNGC-nya, terus yang 20 buat cek kesehatan. Berarti 70.000 itu untuk semua orang? Enggak, per orang. Oh, per orang. Jadi totalnya kalau udah online ya per orang itu 75.000. Jadi 5.000 dari booking online. Kita ngebooking terus transfer ya. Terus dari sana pas di base camp jadi 70.000, jadi totalnya ada 75.000. Kebetulan pas malam itu rame yang pendaki yang dari Jakarta, ya pokoknya dari luar Jawa Barat lah banyak.
Akhirnya karena nggak mau apa ya, nggak mau terlalu rame lah sama orang-orang yang lain, kita ambil pas malam itu kita nginepnya di musola, di masjid terdekat ya. Ya karena nggak mau apa ya, nggak mau banyakan lah, soalnya kan di situ juga dingin. Jadi kan udah di ketinggian hampir 800, suhunya kalau nggak salah hampir 23 derajat di situ. Nah akhirnya ambil tidur di masjid. Kebetulan di situ masih ada yang sholat isya tuh. Yang biasa kan bapak-bapak kalau beres sholat isya nggak langsung pulang ya, suka ngopi dulu, ngobrol. Nah pas di situ kebetulan masih ada. Nah pas nanya, kita kan izin ya, Pak boleh gak izin kalau mau tidur di sini? Kata imam, kalau nggak salah, maaf ya kalau saya salah sebutin nama, soalnya udah lama juga, udah agak lupa. Kalau nggak salah yang imamnya tuh Pak Agus. Beliau tuh mantan ranger Ciremai juga, mantan ranger. Jadi pas di situ kami diberi arahan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Yang paling saya ingat pantangan kalau lagi di Ciremai, gak boleh bilang nuhunkeun cai. Kalau dalam bahasa Indonesia minta air. Nantinya suka hujan, nggak tahu ya, emang kepercayaan di situ ya, kami menghormati lah. Akhirnya dikasih arahan banyak sama Pak Agus. Terus di situ juga kita dikasih bantal, dikasih kopi, minuman, dikasih air sama Pak Agusnya. Ya baiklah, karena mungkin dianya juga dulu pernah kayak gitu. Nah, akhirnya pas malam Sabtu tepatnya, pas malam Sabtu saya sama rekan-rekan saya yang 3 orang tidur di situ. Nah nggak tahu emang kebetulan atau nggak tahu gimana, mitos ya, kalau misalkan ada tengah malam ada suara anjing menggonggong, ada sesuatu ya emang nggak tahu sih, cuman kepercayaan orang Sunda tuh ya. Berarti mistis banget ya? Ya emang masih, soalnya kan tempatnya belum banyak terjamah, belum maaf nih kalau di situ juga sinyal juga agak susah. Soalnya kan di dataran tinggi, jadi ya masih kental lah sama yang kayak gitu. Berarti masih kental dengan cerita mistis, terus pantangannya pun banyak sekali ya? Banyak, pantangannya banyak. Ya saya cuma dikasih beberapa pantangan lah sama orang-orang situ ya. Kita sebagai tamu menghormati. Nah lanjut, nggak terlalu dihiraukan lah pas malam itu. Toh kita juga ada di masjid kan, ya kita aman-aman aja. Terus pas paginya kebetulan kita ambil pemberangkatan paling awal. Jadi kan dari peraturan ya, kalau muncak itu dari jam 7 nyampe jam 11. Jadi sisanya nggak boleh. Oh ada aturannya? Ada aturan. Dari jam 11 ke sana nggak boleh lagi. Soalnya kan takut kemalaman di jalan. Yeah. Kan kalau muncak, kalau kemalaman itu resikonya agak berat juga. Soalnya kan kalau malam komunikasi juga susah, pencahayaan, jadi penglihatan tuh gimana ya, nggak terlalu kekontrol ya. Iya, apalagi nggak ada sinyal kan. Susah. Nah akhirnya kita ambil pemberangkatan awal. Pas waktu itu udah bayar simaksi, udah cek kesehatan, start jam 8. Jam 8. Ya awal-awal sih normal. Udah nyampe pos 1 kita break dulu, istirahat dulu. Kebetulan saya tuh di posisi sweeper. Kan dari posisi depan, posisi leader, teman saya yang senior ya, saya posisi paling ujung di sweeper. Jadi barisan paling belakang. Terus pas di perjalanan normal sih, nggak ada apa-apa. Kan kita berangkatnya pagi juga ya. Kita istirahat dulu di pos 1. Sekalian ambil air. Kalau nggak salah pos 1 pos Cigowong. Di pos Cigowong. Ambil air dulu dari pos 1. Oh boleh ngambil air? Kebetulan kalau di Ciremai sumber air cuma ada di situ. Oh disediakan berarti? Ada seperti di situ juga banyak, ada shelter, ada tempat musola, ada WC. Tapi selebihnya nggak ada. Cuman pos yang udah benar-benar di hutan tuh kalau selebihnya dari pos 1. Terus kita
kita ambil air, udah ngopi segala macam, berangkat lagi. Karena emang gimana ya, saya di posisi belakang, saya ngikut-ngikut yang di depan aja ya. Pas di perjalanan nggak lama, ada setengah jam, tahu-tahu udah di pos 3. Logika kan, kalau misalkan kita berangkat dari pos 1, Iya. otomatis pos 2 dulu, Pos 2 dulu. baru pos urutan. 3. Nah, tapi sepanjang perjalanan saya nggak lihat pos 2 tuh. Jadi dari pos 1 langsung pos 3. Tapi kita tahu tempatnya pos 2 sebelah mana gitu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Cuman dikasih peta dari pos 1, pos 2 nyampe pos terakhir. Ada di transit camp, kami di pos 6. Jadi terakhir ngecamp di situ. Iya. Nah, aneh juga sih. Kan biasanya dari pos 1, pos 2 terus pos 3. Tapi sepanjang perjalanan saya nggak lihat pos 2. Ya udahlah. Karena kita sebelumnya kan udah ada perjanjian. Kalau ada apa-apa hal ganjil di gunung, kita nggak boleh dibicarain di situ. Jadi nanti bicarainnya Ya, udah. peraturannya memang gitu ya. Emang ya rata-rata sih semua Adatnya gunung ya? gitu. Adatnya. Nah, akhirnya udahlah, nggak apa-apa. Toh kita udah di pos 3 juga. Akhirnya di situ istirahat lama. Tahu-tahu udah adzan duhur. Oke. Jadi ini nih. Kita kan di pos 3. Iya. Pos 3 udah jauh dari pemukiman, udah masuk hutan, pohonnya juga udah besar-besar, tapi suara adzan masih kedengeran nyampe situ. Ya kita ambil sholat dulu di situ, wudunya juga nggak pakai air ya, Tayamum berarti? tayamum. Wudu di pohon yang ada ini tuh, yang biasa ada embun. Kita ambil di situ. Kebetulan yang lain belum ada yang nyampe selain kita. Nggak lama udah sholat duhur, ada rombongan dari Jakarta Baru datang. Nah, rombongan itu nyampe atas, kita bakal ketemu lagi. Nanti ceritanya di atas. Nah, udah nyampe pos 3, karena mungkin kita kelamaan ya di situ. Ya karena ada teman ya, salah satu teman dia pecinta alam. Dia sempat beres-beres dulu di pos 3. Pos 3 kalau nggak salah di Paguyangan Badak. Kalau nggak salah. Ya karena dia pecinta alam, ya dia peduli, mungkin banyak sampah di situ, dia beres-beres dulu. Akhirnya udah beres, kita langsung berangkat lagi ke pos 4. Sampai di transit camp, berangkat kita dari jam 1 siang, terus 30 menit perjalanan nyampe pos 4. Pos Arban. Di situ ya seperti biasa lah, break dulu, istirahat, cuman minum. Terus rencana kan dari base camp tuh kita udah ditentuin harus campingnya di mana, harus bermalamnya di mana. Nah, kita udah ditentuin kalau camping di pos 5 Tanjakan Asoy namanya. Pos 5. Berarti di pos-pos yang lain nggak boleh? Pos lain nggak boleh. Oh, nggak boleh. Berarti khusus di situ doang. Khusus kan itu udah dari bookingan ya dari awal, jadi kita udah disediain tempat. Kalau di situ boleh sih di pos lain juga, cuman ya resikonya kita nggak dapat tempat tuh, nggak dapat tempat buat diriin tenda. Berarti lahannya sedikit mungkin. Termasuk kan lahan-lahan itu udah di booking sama yang lain juga, sama pendaki yang lain. Nah, karena kita dari pos 5 masih jauh ke puncak, kemungkinan kalau summit jam 2 juga nggak tahu sampai ke puncak, nggak tahu gimana ya, soalnya kan masih perjalanan masih jauh. Sedangkan dari situ masih ada sekitar 3 pos lagi, 3 pos, jaraknya masih jauh ya pokoknya. Akhirnya karena kesepakatan kita sama ada ranger dari Ciremai juga yang ke situ, akhirnya kita diperbolehkan buat camping di pos 6. Jadi kita transit camp di pos 6. Nah, singkat cerita kita nyampe ke pos 6, dan emang ketentuannya gitu, karena kita udah ditentuinnya di pos 5 ya, tapi kita maunya di pos 6, akhirnya kita nggak kebagian tempat. Ya mau nggak mau kita harus cari tempat. Akhirnya ada lahan sedikit. Lahan itu bisa gimana ya, ekstrim banget, soalnya ke depan kita langsung menghadap jurang dari, jadi itu kan tempat pembuangan sampah tuh. Oh,
ada pembuangan sampah di gunung. Jadi tempat pengumpulan Pengumpulan. sampah. Kan biasanya ada pendaki-pendaki yang buang sampah sembarangan tuh ya. Biasanya suka disatuin di satu tempat. Jadi kan sekarang udah diberlakuin setiap pendaki harus bawa pulang sampahnya. Pulang sendiri. Harus. Nah di situ emang ada jurang. Kita mau nggak mau harus menginap di situ soalnya tempat yang lain udah di booking sama pendaki yang lain juga. Oh, gitu. Akhirnya ya pas asar kita nyampe pos 6, kita di situ diriin tenda, kita bagi-bagi tugas. Saya sama rekan saya bagian buat masak ya seperti kita kan cuman bawa nugget, sosis sama sarden kaleng aja. Berarti mie goreng nggak? Mie goreng bawa, tapi mie goreng itu biasanya buat malam lah kalau misalkan apa itu kan makanan berat ya. Makanan berat. Akhirnya saya kebagian buat masak dan 2 rekan saya itu diriin tenda sekalian antisipasi barangkali hujan. Ternyata sebelum kita diriin tenda, sebelum kita beres, hujan udah turun. Nah, di situ saya ada keingatan ya, pas di perjalanan nggak tahu gimana, pas minta air tuh ya, pas minta keluarin air, dia bilang nuhunkeun cai. Ya kalau dalam bahasa Indonesia minta air lah. Keceplosan berarti. Mungkin keceplosan. Ya nggak tahu namanya hujan ya. Hujan dari Tuhan, kita nggak tahu, tapi nggak tahu kebetulan, nggak tahu emang mitosnya gitu kan. Ya udahlah, positif thinking aja, namanya juga hujan. Akhirnya yang diriin tenda mau nggak mau harus basah-basahan. Dia buka baju cuman pakai celana doang. Soalnya kan kita persediaan, pokoknya kalau kita mau tidur baju nggak boleh sama sekali ada yang basah, nantinya bisa hipotermia. Nah itu juga termasuk gejala paling berat lah, paling sering kalau lagi di gunung. Hipotermia juga udah banyak memakan korban jiwa, jadi harus benar-benar kita jauhin lah, kita antisipasi. Akhirnya dia mau nggak mau ya dia basah-basahan, sedangkan kita udah di dalam tenda ya. Kan tenda tuh bawa yang double layer, namanya double layer. Jadi ada playseat lagi di atas supaya nggak bocor ke dalam, nggak tembus gitu. Ya tembus ke dalam. Yang satu orang lagi siapin playseat, terus kita masak-masak di dalam. Akhirnya udah beres, kita makan. Nah dari situ karena ya mungkin kelelahan ya, mungkin capek, akhirnya kita tidur dari kalau nggak salah jam setengah 5 sore tuh. Iya. Udah tidur ya, gimana ya, namanya juga lagi di gunung kan susah, kita mau cari tempat buat sholat juga susah, soalnya kan yang pertama ada hujan. Iya. Terus kalau di tenda nggak mungkin kan. Akhirnya kita kebablasan nyampe malam. Pas jam 10, pas saya lihat jam, pas jam 10 ya bangun semua. Kita planning buat besok gimana, summit mau jam berapa, terus mau bawa apa aja, mau semua summit atau enggak. Buat yang belum tahu summit itu jadi perjalanan dari transit camp ke puncak. Jadi dari kita camping malam itu kan, kalau ke puncak nggak mungkin bawa tas ransel carrier. Iya. Jadi carry kita disimpan di situ. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa kita summit dari jam 2 dini hari. Nah, kan kita ngejar sunrise, ngejar pemandangan. Karena udah banyak ngobrol segala rupa, akhirnya karena lapar, kita nyeduh mie goreng. Nah, Di perjalanan. enggak, kita kan lagi malam ya, malam itu kita nyeduh dulu mie. Berarti sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat, kebetulan kan itu masih jam 10, jadi masih kita punya waktu buat tidur lagi. Sesudah nyeduh mie, kita semua pada tidur. Nah, cuman sialnya gini, pas udah jam 2, saya kan bawa HP ya, bunyi alarm. Jam 2 di luar masih hujan. Ya gimana? Kalau hujan kan
bahaya juga kalau kita ke atas. Iya. Sedangkan kan nggak tahu kita ada badai di puncak, nggak tahu kita ada petir atau pokoknya beresiko banget lah kalau kita maksain ke atas tuh. Akhirnya saya bangunin teman saya satu orang, gimana? Katanya kan hujan ya. Udahlah, kalau hujan tunggu aja 1 jam lagi. Akhirnya pada tidur lagi semua. Saya kan baru pertama kali ya, yang namanya pertama kali pengen banget tuh ke atas. Pengen banget ke atas. Akhirnya jam 3 saya nyalain alarm lagi, jam 3 saya bangun lagi. Ternyata masih hujan. Ke tenda tuh masih ada suara hujan, suara air dari atas tuh. Terus saya nanya lagi, bangunin lagi, gimana? Kan masih hujan ya, masih hujan. Dianya juga ngejawab, udahlah nanti tungguin dulu lagi. Akhirnya terus aja nyampe udah 4:30 masih hujan, masih ada suara air. Nah sebenarnya itu bukan suara hujan. Jadi kayak semalam kan kalau di gunung ada apa namanya, ada embun ya, ada embun. Si embun itu di dedaunan, di pohon, terus pohon itu ke goyang-goyang sama angin. Ternyata semalam dari jam 2 kita udah nggak hujan. Soalnya pendaki lain juga udah ada yang berangkat. Nah, Kecolongan waktu. kecolongan waktu. Saya kira tuh kan hujan ya. Saya kira hujan, ternyata cuman dari embun dari pohon tuh. Ya akhirnya jam 4:30 kita baru berangkat. Kan saya maksain keluar, oh ternyata bukan hujan. Berarti 4:30 berangkat tuh udah telat banget. Udah telat banget. Soalnya kan jarak masih jauh. Jarak masih jauh. Nah, ya udah, mau nggak mau udah terlambat juga, kita maksain ke atas. Udah maksain ke atas. Jadi perjalanan ke atas kita cuman bawa backpack satu, di dalamnya cuman ada air 1 botol. Terus ada kopi sama mie instan. Kita juga bawa kompor kecil, ada di bawah di backpack. Terus sisanya kita bawa tas yang kecil tuh buat nyimpen HP, buat nyimpen barang-barang yang lain. Carrier kita simpen di tenda, jadi nggak bawa carrier ke atas. Akhirnya kita maksain. Di situ ada sedikit kejanggalan. Apa tuh? Jadi pas perjalanan mau ke atas, teman saya tuh, jadi dia gimana ya, agak sombral. Maksudnya sombral, dia di berbicara tuh ya gimana ya, pokoknya gitulah. Terus pas mau perjalanan, kita udah komitmen kan, udah ada aturan di depan leader, yang 2 orang di belakang leader, terus saya di belakang. Tapi teman saya yang seangkatan ya berarti bukan yang leadernya, dia duluan karena mungkin dia mau cepat-cepat sampai ya, dia duluan. Tapi setelah dia duluan, dia balik lagi, nggak tahu ada apa ya. Emang kita nggak banyak tanya juga. Saya tuh kan penasaran, nanya aya naon, punya ada apa, saya tanya. Dia nggak jawab. Oh ya udahlah, saya juga kan udah agak ngerti sedikit. Kita lanjut. Itu tuh masih sekitar jam 5 lah. Jadi kita baru beberapa meter dari transit camp. Jadi masih suasana tuh masih agak gelap. Dan bodohnya kami itu yang bawa senter cuma 1 orang, yang bawa headlamp. Kan harusnya 1 orang bawa lampu. Ini cuman saya yang bawa headlamp, yang lain nggak ada yang bawa. Lupa mungkin ya. Ya mungkin nggak tahu, lupa, nggak tahu emang ya gimana, emang ceroboh lah. Akhirnya ya kita pakai flash seadanya dari HP. Untungnya kita bawa HP, flash dari HP. Ya alhamdulillah lah, selama lumayan. ada apa-apa. Terus kita ke atas. Ternyata ya karena kita berangkatnya udah siang banget, ya udah nyampe atas tuh kita udah nggak dapet sunrise. Udah terang banget. Udah terang. Ya di atas kecewa, cuman ya bersyukurlah kita dapat view-nya indah, agak
sempat dapat samuderawan, tapi nggak lama. Ada, kalau bahasa biasa ya, bahasa pendakinya, kita dapat tembok bodas. Tembok bodas itu jadi posisi kita udah di atas tapi kita di dalam awan tuh. Jadi background ke belakang semua putih, nggak dapat view samuderawan tuh. Kecewa sih di situ. Nah, pas di Simpang Apuy kan kita ada ketemu sama pendaki dari Jakarta. Itu pendakian dari Apuy, pendaki rombongan beda lagi. Kita ketemu, kebetulan dia juga yang paling pertama berangkat. Ini kan gini, kita pas lagi di pos 6, pas lagi di tenda, ada pendaki yang udah berangkat. Ya. Tapi pas di atas kita yang paling duluan. Nah ya, nggak tahu apa ya. Ya aneh kan? Jangan. Padahal suara jalan ya, itu emang bener-bener kan pendaki biasanya pakai sepatu kan gede-gede ya. Di situ juga posisinya habis hujan jadi agak becek, jadi suara langkah tuh kedengeran banget. Tapi pas di atas ada yang nungguin dari rombongan Jakarta, itu dari jalur Apuy. Jadi kita dari Palutungan sama dari Apuy itu kita ketemu. Nah, kita tuh nanya, udah ada yang berangkat belum? Baru kita sana kata yang dari Jakarta tuh. Padahal tadi udah ada yang berangkat dari Palutungan yang sesudah saya deh. Sebelum saya. Jadi sebelum saya ke atas tuh udah ada yang berangkat, tapi kata dia belum. Baru rombongan kami yang datang, nggak tahu kemana tuh. Ya agak aneh juga. Akhirnya udahlah, nggak apa-apa, positive thinking aja. Kita kan kalau lagi di gunung nggak perlulah negatif thinking, nggak perlu pemikiran kemana-mana. Udah, kita ke atas, kita happy di atas. Nggak lama juga sih, karena ya gimana, view-nya gitu agak kurang memuaskan. Berarti mengecewakan sekali. Mengecewakan. Nah, akhirnya ada inisiatif kalau kita dari puncak Gunung Ciremai itu kita mau nyusurin kawah. Tapi karena kawah yang di seberangnya udah nggak bisa dilewatin, akhirnya cuman setengah. Jadi kan kalau dari Palutungan ada lagi puncaknya. Nah, dari jalur Linggarjati itu beda lagi munculnya tuh. Jadi akhirnya kita coba nyusurin. Ternyata kita masuk ke wilayah yang dulu kebakaran tuh. Ciremai pernah kebakaran. Kita masuk, kita nyampe ke puncak tertinggi Gunung Ciremai. Nah, di situ memang benar-benar puncak tertingginya. Nah, kita di situ bersyukurlah, alhamdulillah udah bisa nyampe. Ya, saya sebagai orang Sunda ya, sebagai keturunan Sunda, bersyukur juga bisa menginjakan di gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya, bersyukur itu pertama kali juga udah di atas, kita udah happy. Kata teman saya, udahlah, toh besok juga kita mau sekolah. Jadi posisinya itu udah hari Minggu ya. Besok kita ngejar sekolah. Kebetulan kan itu masih waktu sekolah ya, bulan Maret masih sekolah. Nah, akhirnya kita pulang lagi ke jalur yang tadi lagi kita masuk ke hutan yang kebakaran. Kita sempat foto-foto di situ dan nggak ngeh juga, kan posisinya saya di sweeper ya, saya di paling belakang. Sedangkan yang ke jalur situ cuma rombongan kami, rombongan yang lain nggak ada. Tapi pas di foto ada yang nggak sengaja, yang nggak tahu mungkin siapa ya. Itu juga baru ngeh pas di rumah, pas lihat-lihat foto tuh. Ya, akhirnya kita pulang, kita turun sekitar jam 9, nggak salah ya. Jam 9 kita turun, kita kembali lagi ke transit camp. Itu posisinya duhur, jadi agak lama juga dari puncak turun. Singkat cerita, udah di situ kita masak dulu karena kan pagi belum sempat sarapan, belum sempat makan, ya cuman nyeduh mie instan aja di puncak gunung. Kita makan lagi di situ. Jadi saya kebagian masak lagi, terus yang lain beres-beres barang.
Jadi masa kita nggak di dalam tenda lagi, masa kita udah di bipak. Bipak tuh apa? Jadi kita buat dari playseat, ada seperti kayu, terus diselimutin sama playseat tuh. Jadi berbentuk seperti apa ya? Bipak, gimana ya bahasanya? Nanti carilah di Google, ada bipak. Nah, kita masak-masak di dalam bipak itu karena tenda udah diberesin. Nah, akhirnya kita makan, dan konyolnya lagi air yang kita bawa dari pos 1 pas mau pulang airnya dibuang. Yang di dalam jeligen tuh airnya nggak dibawa turun lagi, alasannya berat. Toh kita mau turun juga katanya, padahal kita turun juga masih menguras tenaga. Akhirnya air dibuang, kita sama sekali nggak bawa air. Pokoknya pas kita turun udah habis airnya, udah nggak ada air. Nah, pas di perjalanan ya kita ngerasa dehidrasi banget. Pas turun itu kalau nggak salah udah asar kita baru turun, jadi agak lama juga di transit camp di pos 6 ya, agak lama juga, asar kita turun. Nah, pas di perjalanan saya masih kesel sama yang temen yang ke atas duluan tuh. Sempat ada cekcok sedikit, sempat ada gimana lah, kan dianya gimana ya, agak egois tuh. Soalnya kan kita kalau terjadi amit-amit ya, kalau terjadi apa-apa ya kita juga. Soalnya kan nggak boleh tuh dari kelompok tuh nggak boleh bisa satu sama lain, nggak boleh masuk kontak banget. Soalnya kan nggak ada komunikasi lagi. Jadi agak kesal sama dia. Saya tuh sempat ngomong sama teman saya yang satu lagi yang seangkatan tuh. Kata saya, dia tuh egois. Harusnya kita harus kompak kalau lagi posisi, kalau lagi keadaan kayak gini. Dia malah mentingin diri sendiri. Saya sempat ngomong ya gitu sama rekan saya yang satunya lagi. Akhirnya karena saya bete, karena saya udahlah bodo amat. Toh posisinya di situ juga hujan. Saya cuman bawa mantel yang dari kresek tuh. Yeah. Kita pas berangkat dikasih mantel ya dari kresek, mantel 1 kali pakai. Saya pakai, pas itu saya turun, pas turun hujannya nggak ada. Kita buka lagi, nggak pakai mantel lagi. Hujannya ada lagi tuh. Jadi turun lagi hujan. Gak tau emang kebetulan, gak tau emang gimana ya. Pas kita pakai lagi, udah beberapa langkah, beberapa meter, hujannya nggak ada lagi. Udah aja gitu aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita udah sepatu udah basah, terus celana udah kotor, pokoknya semua udah kotor. Kita buka mantel, kita bawa pulang. Kan kita nggak boleh simpan sampah di gunung ya, nggak boleh bawa sampah di gunung. Akhirnya kita bawa pulang. Dan kebetulan di jalan itu ada gerimis, jadi hujannya nggak terlalu gede ya. Karena saya kesel, saya pulang duluan. Jadi pas turun tuh saya misah sama rombongan masih di belakang. Saya turun duluan ya karena saya masih kesel ya sama teman yang satu. Pas turun nyampe pos 3, saya tunggu dulu di pos 3. Nyampe dia di pos 3, kita berhenti dulu di situ. Kita emang haus, mau minum tapi airnya nggak ada. Ya sempat cekcok juga di situ. Kenapa tadi airnya sampai dibuang? Kenapa sampai ini? Padahal kan kita butuh air. Terus temen yang satunya udahlah gak apa-apa, kita lanjutin aja, besok kita sekelas. Itu posisi udah jam 5 sore. Saya lihat jam tuh udah 5 sore di pos 3. Ya karena saya masih kesel juga karena yang buang air itu temen yang saya ceritain sebelumnya tuh, temen yang saya kesal tuh, dia juga yang buang air karena alasan dia nggak mau berat bawanya deh. Ya saya karena saya kesal, pas di perjalanan saya duluan lagi. Nah
anehnya di sini kan pas berangkat kita nggak lihat pos 2 ya, tapi pas pulang saya udah ada di pos 2. Saya lihat di satu pohon ya ada pelang pos 2, itu pos 2 pos Kuta. Nah udah di situ ya udahlah nggak apa-apa, saya lanjut lagi. Saya nggak nunggu lagi teman ya, nggak nunggu lagi teman yang di belakang. Pas saya turun, saya nggak tahu, emang kan baru pertama kali ke situ, saya lupa lagi juga jalannya. Saya turun ke sungai, padahal kalau saya pikir-pikir dari pas awal saya nggak nemu sungai, tapi pas pulang kita harus nyebrangin sungai itu. Ya saya ada kaget, keringat panas dingin. Ya gimana posisinya di situ? Saya tengok-tengok ke belakang, nggak ada pendaki lain selain ya kami. Toh teman saya masih di belakang. Ya saya nggak akan gitu nyampe ya, tersesat. Saya udah pemikiran ke situ. Nah kebetulan pas di sungai itu saya nggak sengaja ada lihat di batu ya, jadi kalau posisinya saya di sini ya, nah di seberang sana, di seberang hilir saya ada lihat kayak cewek lagi mandi tuh di batu. Rambutnya panjang ke belakang, jadi hampir badannya ketutupin sama rambut. Dia lagi duduk di atas batu. Ya saya panik di situ. Saya keingetan kata orang tua saya, kalau sosok itu sosok Nyirundai Kasih. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita dampaknya kita bakal ngerusak diri sendiri tuh. Kalau sampai dia nengok, tangan kita bisa dikendalin sama dia, terus meremas kemaluan sendiri. Dan pantangannya kalau ketemu sosok itu, yang pertama tangan kita harus nempel sama tanah, sama kaki kita harus nempel sama tanah. Saya keingetan di situ karena kan kalau yang namanya kita hidup di kampung, kita masih kental sama yang namanya hal-hal mistis. Ya saya dikasih tahu harus lakuin itu. Akhirnya saya langsung balik lagi ke atas, kan posisinya sungai itu ada di bawah jalur pendakian. Jadi nggak tahu kenapa jalur cuma ada satu-satunya jalur kita turun. Ya saya ikutin jalur karena saya nggak tahu, ya saya balik lagi ke atas. Di situ saya udah shock banget dan posisinya udah mau maghrib. Saya pas lihat jam itu udah 5:30. Ya saya ketika posisi itu keadaan itu emang benar-benar mau ngerasa saya bisa pulang atau enggak ya, soalnya kebanyakan ya mungkin saya juga sombral, saya banyak bicarain teman lah, lakuin hal yang nggak baik pokoknya pas di gunung. Ya saya pemikiran udahlah nggak apa-apa. Saya kalau emang saya mau tersesat ya udahlah, pokoknya udah benar-benar posisi pasrah. Saya di situ udah duduk sambil selonjorin kaki, duduk di, emang saya masih lihat jalur ya, masih lihat jalur ke atas. Saya udah tungguin aja di situ, udah nungguin teman di situ. Dan ya alhamdulillah ya, mungkin Tuhan masih sayang, masih peduli sama saya, masih memberikan saya kesempatan. Akhirnya dari belakang ada teman-teman yang panggil. Ya saya di situ langsung berdiri. Saya bilang, "Woi, saya di sini. Aing di dieu," gitu. Kalau bahasa Sundanya mah. Akhirnya mereka pada nyamperin. Mereka juga sempat marah. Kenapa kok berani-beraninya gitu turun sendiri, sedangkan saya itu posisinya masih pertama kali. Ya mau gimana lagi, udahlah. Saya juga nggak ceritain tuh yang kejadian yang di situ, karena kan udah ada komitmen kalau selama kita di gunung kita nggak cerita apapun, hal ganjil apapun. Akhirnya udah ditenangin karena posisinya saya masih gemetar.
sekujur badan masih gemetar. Ya saya turun, saya ikut lagi sama teman-teman, dan ternyata emang benar jalurnya ke situ. Jadi kita pulang nyebrangin sungai. Logikanya kan kita berangkat nggak ketemu sungai, tapi kenapa pas pulang kita harus nyebrangin sungai? Agak aneh juga kan. Ya udahlah, karena udah ada dari si senior itu ya, udah pernah juga ke Gunung Ciremai dan pernah juga lewat ke Balutungan, ya saya ikut. Akhirnya di keadaan saya yang belok, kaki belok, tangan belok, pokoknya pakaian tuh udah semua kotor ya. Saya turun dan nggak lama saya ketemu pos 1 di pos pos Cigowong, pos 1. Dan yang pertama kali saya cari itu air. Ada di situ, ada dari toran ya, dari tempat air. Terus ada keran, saya langsung minum dari keran langsung. Ya emang benar-benar dehidrasi, benar-benar keadaan shock juga, panik. Ya saya langsung minum di situ sebanyak-banyaknya. Ternyata di situ udah ada pendaki lain. Udah ada pendaki yang sampai duluan tuh. Itu posisi keadaan udah jam 6 lebih lah. Pokoknya udah maghrib, udah gelap. Aneh juga kan, selama perjalanan saya nggak nemu pendaki, tapi pas di situ di pos Cigowong udah ada pendaki lain. Udahlah, mungkin dia udah turun duluan pas kita masih di pos 6 ya, pas masih di transit camp. Terus di situ saya bersih kaki, sepatu juga langsung dibersihin sama air. Ya udah, sepatu juga kan udah posisinya udah kotor, udah basah juga. Padahal seharusnya pakaian tuh harus bersih, tapi ya mau gimana lagi, pakaian udah basah semua. Di situ udah puas minum air, kita rencanain turun, langsung turun, jadi nggak ada acara nginep-nginep lagi. Soalnya itu udah hari Minggu, besoknya kita sekolah. Akhirnya udah kesepakatan kita langsung turun. Singkat cerita, alhamdulillah nyampe base camp selamat ya. Nyampe situ saya laporan, ya maksudnya kelompok kami laporan, udah nyampe semua, alhamdulillah. Terus ada pengecekan sampah, kita dikasih kupon buat makan gratis. Jadi ketika kita muncak, kita dikasih kupon, tapi dikasihnya nanti akhir. Dikasih makan gratis, akhirnya kita makan. Karena emang stok makanan kita udah habis, udah nggak ada banget tuh. Udah mie instan udah habis, cuma tersisa kopi aja beberapa. Udah makan puas di situ, kita pulang. Akhirnya malam itu alhamdulillah ya bisa tidur. Terus ya keesokan harinya satu orang nggak sekolah ya, teman saya kan ada 3 orang yang satu sekolah, satu orang nggak sekolah. Nah yang satu yang saya ngobrol sama si teman itu tuh, jadi teman satu yang saya omongin nggak sekolah, tapi yang saya ngobrol sama teman itu sekolah. Akhirnya saya cerita kemarin di mana aja. Terus pas lain hari ini berbicara tentang ada yang sempat lari balik lagi tuh. Nah ternyata dia pas berangkat pertama, dia lihat di pohon besar ada yang lagi gelantungan hitam. Itu posisinya masih pagi buta ya, masih jam 5, masih posisinya masih belum ada terang ya. Dia katanya ya, dia lagi jalan, ada yang sempat gelayunan di atas, ya dia shock balik lagi ke belakang. Dia balik lagi, malahan pas dia, karena emang udah udah ada perjanjian gak boleh itu ya. Pas di situ nggak cerita, akhirnya ceritanya pas udah pulang. Kita sharing semua ya, emang gitu cina katanya. Pas di situ ada yang gelantungan ya, walau alam lah, kita nggak tahu ya. Intinya dimanapun, di tempat apapun yang namanya kita bertamu, kita harus mengikuti aturan di situ. Kita harus mempercayai adanya hal-hal gaib, karena Tuhan menciptakan
jin dan manusia kan, bukan hanya yang bisa dilihat, tapi yang tidak bisa dilihat pun Tuhan ciptakan ya. Pokoknya dia hidup di alam dia, kita hidup di alam kita. Jangan sampai kita mengganggu dia, karena kan di gunung juga itu tempatnya belum terjamak banyak orang, jadi otomatis banyak hal-hal yang di luar nalar logika gitu. Ya alhamdulillah dari semenjak kejadian itu udah nggak berani gimana-gimana lagi kalau lagi di gunung. Ya mungkin Tuhan masih sayang sama saya, masih peduli, akhirnya alhamdulillah masih sehat, diberi kesehatan. Ya mungkin sekian. Oke guys, itu tadi cerita dari Kang Aldi, banyak hal positif yang harus kita Yang harus kita ambil, pelajari juga. Kang Aldi ini kan pendaki pertama kali ya berarti ya? Pertama kali pada waktu itu. Udah banyak tantangan, kemudian cerita-cerita yang memang banyak yang ganjil gitu ya Kang. Nah itu pesan Kang Aldi buat siapapun yang mendaki gunung atau mengunjungi tempat-tempat yang baru kita singgahi, ada kalanya kita harus izin dulu, hormat dulu, permisi dulu, takutnya kan ada suatu hal yang tidak mengenakan buat diri kita sendiri. Oke, mungkin segitu aja ya Kang. Nanti di lain waktu kita ketemu lagi. Selamat malam dan sampai jumpa di vlog dan channel saya berikutnya.